Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Wulandari Tidore dengan NIM 202097018. Saya dari Prodi Teknik Geofisika Universitas Patimura Ambon. Masih terkait dengan vulkanologi dan eksplorasi geotermal. Beberapa anomali geofisika dalam sistem panas bumi yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, anomali akibat fluida. Panas bumi yang panas antara lain ialah anomali akibat beda atau perubahan suhu, kandungan gas, aliran fluida, dan sebagainya. Anomali geofisika yang dapat teramati misalnya ialah suhu, tahanan jenis, atenuasi gelombang, SP, dan lain-lain. Yang kedua, anomali akibat perubahan batuan. Pada sistem panas bumi seperti alterasi, porositas, densitas, magnetisasi, dan sebagainya, anomali yang terjadi antara lain tahanan jenis, gaya berat, dan magnetik. Yang ketiga, anomali akibat keadaan struktur geologi. Pada sistem panas bumi seperti sesar, variasi vertikal, dan lateral formasi batuan maupun sifat sistemnya. Anomali yang terjadi antara lain perambatan gelombang seismik, tahanan jenis, gempa mikro, gaya berat, dan magnetik. Yang terakhir, anomali akibat pengambilan fluida dari reservoir. Anomali umumnya terdeteksi dari metode gaya berat. Kemudian metode geofisika dan tahapan pekerjaan. Terdiri dari 3, yaitu tahapan eksplorasi atau pendahuluan, misalnya metode inframerah, suhu dan gradien, suhu sumur dangkal, gaya berat, magnetik, EM, AM, SP, MT, tahanan jenis mapping, atau sounding, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Yang kedua, tahanan eksplorasi berikutnya atau lanjut. Untuk dilanjutkan dengan pemboran eksplorasi seperti gaya berat, magnetik, EM, AMT, SP, MT, tahanan jenis mapping atau sounding, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Yang terakhir, tahapan pemantauan dilakukan sesudah pada taraf eksploitasi atau pengembangan, misalnya pengulangan pengukuran gaya berat, gempa mikro, tahanan jenis, dan sebagainya. Kriteria pemilihan metode, yaitu model dasar tentang sistem panas bumi, target keteknikan yaitu reservoir, sumber panas, struktur geologi, data untuk penafsiran. Adapun biaya, organisasi, dan manajemen, tersedianya sumber daya manusia atau ahli dan peralatan, dan keadaan daerah yang akan diselidiki terkait dengan sarana pendukung dan logistik. Kemudian survei tinjau pengukuran inframerah, yaitu dengan jenis anomali atau JA, kenaikan suhu kecil, penyebab anomali atau PA, flux panas dekat permukaan atau streaming ground. Pengukuran suhu di sumur dangkal yaitu JA, anomali pada kedalaman dangkal 1-100 meter, sedangkan PA, flux panas dekat permukaan. Kemudian pengukuran gradien suhu yaitu JA dan PA yang menghasilkan SDA, EM atau audio frekuensi. JA atau jenis anomali yaitu anomali tahanan jenis rendah dekat permukaan, sedangkan penyebab anomalinya tahanan jenis rendah dari batuan teralterasi atau tanah dan fluida termineralkan. Kemudian EM, JA dan PA yang menghasilkan SDA, adapun AMT atau audio magnetotelurik, yang dimana JA dan PA yang menghasilkan SDA. SP dan SP gradien. JA yaitu potensi di permukaan dan gradiennya, sedangkan PA kenaikan upflow fluida terionkan pada beberapa level reservoir potensi arus. Kemudian tahanan jenis mapping. JA tahanan jenis rendah semu di atas reservoir atau outflow. PA batuan reservoir teralterasi thermal dan fluida termineralkan. Adapun MT yaitu JA dan PA yang menghasilkan SDA, tahanan jenis rendah sounding.
JA yaitu variasi tahanan jenis terhadap kedalaman, sedangkan PA perubahan derajat alterasi, perubahan porositas, perubahan jenis fluida termal, perubahan saturasi pada batuan reservoir. Kemudian MT sounding, yang dimana JA dan PA yang menghasilkan SDA. Transient masih dalam percobaan, yaitu JA dan PA yang menghasilkan SDA. Perekaman bising gempa alamiah, yang JA bising akibat aliran dua fase, sedangkan PA pemisahan uap atau gelembung dan air dalam reservoir. Adapun kriteria pemilihan metode, yaitu metode dasar tentang sistem panas bumi. Yang kedua, target keteknikan yang tergolong dalam reservoir, sumber panas, struktur geologi, data untuk penafsiran. Adapun terdapat biaya, organisasi dan manajemen, tersedianya sumber daya manusia ahli dan peralatan. Yang terakhir, keadaan daerah yang akan diselidiki terkait dengan sarana pendukung dan logistik. Adapun survei lanjutan, yaitu tahanan jenis. JA tahanan jenis semu lebih dalam, sedangkan PA-nya perubahan porositas dan saturasi reservoir lebih dalam batuan dasar. Adapun survei lanjutan yaitu tahanan jenis. JA tahanan jenis semu lebih dalam, PA perubahan porositas dan saturasi reservoir lebih dalam batuan dasar, perubahan alterasi termal. Sedangkan survei EM yaitu JA dan PA yang menghasilkan SDA. Metode gaya berat. JA variasi densitas, sedangkan PA anomali mineral pada batuan reservoir atau struktur batuan dasar atau bawah permukaan. Kemudian metode magnetik, yaitu JA variasi suseptibilitas magnetik, sedangkan PA-nya demagnetisasi batuan reservoir dan batuan dasar karena alterasi termal. Yang terakhir, metode seismik refraksi dan refleksi. JA-nya variasi cepat lambat dan atenuasi gelombang, sedangkan PA-nya perubahan sifat elastik batuan reservoir karena keadaan gas dan uap. Adapun survei pemantauan, itu gaya berat selang waktu, JA perubahan variasi densitas, PA perubahan reservoir karena pengambilan fluida, pengukuran gempa mikro atau selang waktu, JA perubahan aktivitas gempa mikro, PA perubahan tegasan pada reservoir karena perubahan tekanan. Kemudian metode tahanan jenis, yaitu JA perubahan batas tahanan jenis, PA perubahan tahanan jenis karena campuran fluida termineralkan dan lainnya. Kemudian penyelidikan geofisika panas bumi di Indonesia atau survei terintegrasi, yaitu penyesuaian dengan kondisi di Indonesia. Seperti penyelidikan awal terdapat beberapa, yaitu gaya berat, magnetik, tahanan jenis mapping, tahanan jenis sounding, tahanan jenis handout, SP, EM, dan VLF. Untuk efisiensi dilakukan pula secara bersamaan penyelidikan geologi dan geokimia. Adapun penyelidikan geofisika panas bumi di Indonesia atau lanjutannya setelah daerah teridentifikasi sistem dan geometri yang lebih baik, yaitu EM, pengukuran suhu, pengukuran landaian suhu, metode tahanan jenis lainnya, dan penyelidikan untuk pemantauan di Indonesia belum dilaksanakan secara rutin. Demikian dari presentasi tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian hasil presentasi tugas saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.